Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ricardus, selaku dosen mata kuliah pembelajaran mesin atau machine learning. Perkenalkan, nama saya Rasid Indra Cahyo. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proyek machine learning saya yang berjudul klasifikasi status kualitas air dan kebutuhan nutrisi hidroponik berdasarkan data sensor IoT menggunakan perbandingan algoritma KNN dan Decision Tree. Yang mana proyek ini bertujuan untuk membandingkan dua algoritma klasifikasi untuk menentukan aktuator yang harus aktif pada sistem hidroponik yang berbasis IoT Internet of Things. Pada dasarnya tanaman hidroponik itu sangat bergantung pada kualitas air, yang mana beberapa parameter tersebut itu harus selalu dijaga. Di antara lain ada pH air, lalu kemudian konsentrasi atau kepakaan nutrisi atau disebut TDS, Total Dissolved Solids, lalu kemudian volume air baku, lalu kemudian suhu ruangan atau suhu cuaca, lalu kemudian kelembapan udara di sekitar media. Nilai sensor tersebut berubah secara terus-menerus akibat beberapa faktor. Yang pertama mungkin ada cuaca, lalu kemudian penguapan, penyerapan nutrisi oleh tanaman, lalu jika pengendalian secara manual, maka responnya akan menjadi lambat dan berpotensi untuk menghambat pertumbuhan tanaman. Atau mungkin fatalnya adalah hidroponik akan mengalami gagal panen. Karena itu diperlukan sistem otomatis berbasis IoT yang mampu mengambil keputusan secara cepat menggunakan machine learning atau pembelajaran mesin. Tapi terdapat kendala lain, yaitu perangkat yang digunakan adalah ESP32 yang memiliki keterbatasan memori. Karena sebab itu, penelitian yang saya lakukan ini membandingkan algoritma KNN dan Decision Tree untuk mengetahui algoritma mana yang paling tepat digunakan pada perangkat tersebut dan tidak menjalankan dua algoritma secara sekaligus. Lalu kemudian permasalahan utama pada penelitian kita kali ini itu terdiri dari 3 poin pertama. Yang pertama itu bagaimana melakukan pre-processing atau pra-pemrosesan data. Bagaimana agar data sensor yang mengandung noise itu kita olah dan nantinya menjadi layak untuk digunakan. Lalu kedua itu ada algoritma mana yang memiliki performa fisik atau performa klasifikasi terbaik. Dan yang ketiga itu bagaimana hasil model tersebut dapat diterapkan pada microcontroller ESP32 dengan komputasi yang sangat ringan dengan menimbang kapasitas memori pada ESP32. Tujuan penelitian yang kita lakukan ini pada dasarnya adalah yang pertama memberikan data dan membersihkan data sensor, lalu yang kedua membandingkan performa kedua algoritma, dan yang terakhir adalah menghasilkan model yang siap diterapkan pada sistem hidroponik berbasis IoT. Lalu kemudian untuk dataset yang kita gunakan pada penelitian kali ini menggunakan dataset sensor hidroponik yang terdapat 5.570 data dengan 13 atribut. Di antaranya adalah atribut pH, lalu water level, lalu TDS, lalu suhu, kemudian kelembapan. Sedangkan target klasifikasinya itu hanya perlu 5 status aktuator. Yang pertama itu pH reducer, lalu kemudian add water, lalu nutrients adder,
lalu humidifier, lalu exhaust fan. Itu yang nantinya akan dipakai untuk sistem hidroponik otomatis berbasis IoT. Yang nantinya setiap aktuator itu diharapkan memiliki dua kondisi, yaitu on atau off. On atau off. Nah, untuk pada hal tersebut, untuk kondisi on dan off itu menjadi sebuah permasalahan karena pada dasarnya IoT itu akan menerima sebuah data biner dan nantinya akan kita ubah kondisi on itu menjadi 0, lalu kemudian kondisi on itu 1, lalu kemudian kondisi off dideklarasikan menjadi 0. Lalu pada tahapan pertama itu ada preprocessing data. Pada tahap ini ditemukan adanya data yang tidak valid pada dataset yang kita temui. Contohnya terdapat nilai TDS negatif sebesar minus 283,91 ppm. Dan padahal secara fisik nilai tersebut tidak mungkin terjadi, atau di lapang nilai tersebut tidak akan didapati. Kemudian selain itu ditemukan juga kelembapan udara yang mencapai lebih dari 3000%. Detailnya itu 3312,60%. Yang menunjukkan adanya error pada pembacaan sensor. Kemudian dilakukan proses utama kedua pada penelitian kita kali ini, yaitu dengan menghapus seluruh data noise atau outliers pada dataset kita. Menghapus seluruh data outlier, hasilnya sebanyak 32 baris data yang berhasil kita buang hingga hanya tersisa 50.538 data bersih dari data mentahnya sebanyak 50.570 baris data. Lalu setelah proses pembersihan data noise dengan 50.538 baris data, maka dari itu siap digunakan untuk pelatihan model kita, untuk model KNN dan Decision Tree sebanyak baris data tersebut. Kemudian untuk arsitektur pemodelan, mungkin ini berbeda dengan penelitian lain yang menggunakan satu model untuk seluruh aktuator. Tapi pada penelitian kali ini kita gunakan 5 model klasifikasi yang terpisah. Yang mana alasannya agar setiap aktuator itu gak hanya mempelajari parameter sensor yang memang berhubungan langsung dengan contoh pH reducer, lalu kemudian sensor TDS, lalu kemudian sensor suhu, kemudian sensor kelembapan. Makanya itu kita menggunakan dua pendekatan model itu agar mana nantinya memberikan hasil yang lebih spesifik untuk sistem dan juga diharapkan lebih cepat dan lebih mudah diterapkan pada perangkat ESP32 kita. Lalu kemudian algoritma, masuk ke dalam algoritma kita pakai KNN di sini. KNN bekerja untuk menghitung jarak antara data baru terhadap seluruh data training. Kemudian diambil 5 tetangga terdekat, mayoritas kelas dari 5 tetangga tersebut itu nantinya menjadi hasil prediksi pada penelitian kali ini. Kelebihan KNN itu sendiri memang yang langkahnya itu lebih sederhana, tapi kekurangannya itu terdapat pada
yang mana seluruh data training itu harus tetap disimpan di memori dan itu bertentangan dengan perangkat yang kita pakai yaitu ESP32 yang memiliki keterbatasan pada memori. Lalu sedangkan algoritma kedua yang kita pakai yaitu algoritma decision tree. Decision tree ini bekerja dengan mencari batas pemisahan terbaik menggunakan rumus Gini impurity yang mana nantinya hasil akhirnya itu berupa percabangan logika if dan else. Karena hanya berupa aturan sederhana, nantinya decision tree pastinya akan jauh lebih ringan untuk dipakai dan dijalankan pada perangkat yang kita pakai, yang mana perangkat yang kita pakai itu adalah ESP32. Lalu masuk ke dalam bagian data. Dataset kemudian kita bagi menjadi 70% data training, lalu yang 30%-nya itu berupa data testing. Sehingga diperoleh sekitar 15.162 data sebagai data pengujian. Seluruh evaluasi dilakukan menggunakan data testing agar hasil pengurangan bersifat objektif. Lalu hasil pengujian itu menunjukkan bahwa kedua algoritma memiliki akurasi yang sangat tinggi. Recall dan F1 score, decision tree itu memberikan performa yang lebih baik terutama pada aktuator humidifier dan juga aktuator nutrients adder. Ini di sini evaluasi kinerja aktuator, humidifier dan untuk dua algoritma KNN dan decision tree. Decision tree di sini unggul, menunjukkan performa yang lebih baik, yang mana decision tree mendapatkan nilai skor 99, hampir rata 99 dengan total data uji 15.162 data uji. Kemudian berdasarkan data eksperimen tersebut, kedua algoritma menghasilkan akurasi global yang sangat tinggi dari 97% hingga 100%. Tetapi untuk aktuator yang krusial untuk tanaman hidroponik seperti nutrients adder dan humidifier seperti yang kita sebutkan tadi, algoritma decision tree itu sangat unggul dengan mencatat lompatan recall yang masif sebesar 98% ini. 98% untuk aktuator nyala. Lalu kemudian ditinjau dari arsitektur IoT, memang decision tree nantinya akan dipilih sebagai model yang terbaik untuk tahap implementasi ke dalam perangkat IoT karena model kedua yang kita uji itu mewajibkan perangkat yang menyimpan seluruh matriks data training di memori lokal. Sedangkan decision tree nantinya akan mereduksi data tersebut, kemudian membuat sebuah logika if-else biner yang sangat ringan bagi RAM pada perangkat ESP32. Lalu pada aktuator humidifier di bagian analisis hasil, decision tree memperoleh nilai unggul atau mutlak dalam metrik recall yang mencapai angka 98% berbanding terbalik dengan model lawannya yaitu KNN yang hanya meraih angka sebesar 91%. Nilai recallnya 98% dari decision tree ini mengindikasikan bahwa decision tree itu jauh lebih baik dalam mendeteksi kondisi ketika kelembapan benar-benar rendah sehingga humidifier itu akan
eh, mengirimkan data ke aktuator untuk harus segera dinyalakan. Begitu juga pada aktuator nutrients adder atau penambahan nutrisi, sensor nutrisi. Disi sendiri juga unggul pada precision. Di sana untuk nilai recall dan F1-nya untuk presisinya sendiri 75%, kemudian recall-nya 76%, dan F1 score-nya mendapatkan 76% dibandingkan dengan KNN. Seperti di sini, nutrients adder. Sini. Nutrients adder. Di angka 75, lalu 76 dan 76%. Lalu lanjut, selain akurasi, penelitian ini juga kita pertimbangkan kepada kemampuan perangkat IoT ESP32, KNN di mana harus menyimpan lebih dari 35.000 data training dan menghitung jarak terhadap seluruh data setiap kali melakukan prediksi. Hal tersebut akan menyebabkan pembekakan memori RAM yang cukup besar sehingga kurang sesuai untuk microcontroller ESP32. Dan sebaliknya, Decision Tree itu hanya menghasilkan aturan logika berupa percabangan if-else, yang mana akibatnya juga proses prediksi itu menjadi jauh lebih cepat dan juga lebih hemat memori RAM pada microcontroller. Sebagai contoh, apabila sensor membaca nilai pH sebesar 7,5 pada algoritma model KNN, algoritma itu harus menghitung jarak terhadap seluruh data training, lalu memilih 5 tetangga terdekat, kemudian melakukan voting. Sedangkan pada decision tree, nantinya nilai pH cukup dibandingkan dengan nilai threshold pada pohon keputusan. Jika melebihi batas, maka sistem langsung mengambil keputusan bahwa aktuator pH reducer itu harus on. Yang mana harus sensor pH mendapatkan data yang lebih rendah dari hasil pohon keputusan. Yang mana proses ini akan berlangsung sangat cepat karena hanya menggunakan logika percabangan yang sederhana. Untuk kesimpulan pada penelitian kita di proyek hidroponik IoT, yang pertama itu untuk proses pre-processing data, kita ini berhasil membersihkan data sehingga diperoleh data sebanyak 50.538 baris data yang layak digunakan. Yang kedua, algoritma decision tree dan KNN pada dasarnya itu memiliki akurasi yang tinggi. Tetapi untuk decision tree ini memberikan performa yang lebih baik pada aktuator penting seperti aktuator kelembapan, lalu aktuator nutrisi, sehingga algoritma decision tree di sini mendapatkan keunggulan. Yang ketiga, decision tree itu menjadi algoritma yang paling sesuai untuk diterapkan pada ESP kita karena lebih hemat memori, juga lebih ringan dan lebih cepat dibandingkan dengan KNN. Untuk pengembangan selanjutnya, model decision tree dapat langsung diimplementasikan ke firmware ESP32 sehingga aktuator dapat dikendalikan secara otomatis. Selain itu, hasil klasifikasi dapat diintegrasikan dengan dashboard monitoring berbasis web, misalnya menggunakan Streamlit. Kemudian kondisi hidroponik nantinya itu dapat dipantau secara real time oleh pengguna. Demikian presentasi
yang dapat saya sampaikan. Kemudian kita juga melampirkan link untuk dataset, kemudian link untuk proses mengelola dataset di Google Colab. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan pada presentasi saya kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.